Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Hamila dengan NIM 2311057. Di sini saya akan menjelaskan model dan gaya kepemimpinan. Tetapi sebelum itu kita ketahui dulu apa itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah aktivitas atau kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian seorang pemimpin itu harus mempunyai model dan gaya-gayanya. Nah, di sini kita akan menjelaskan yang pertama, model kepemimpinan. Model kepemimpinan ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah model kontingensi Fedler. Model kontingensi Fedler ini menekankan pemimpin berorientasi kepada tugas dan hubungan. Maksudnya apa? Maksudnya pemimpin berorientasi kepada tugas akan menghasilkan kinerja yang baik. Kemudian, pemimpin yang berkontribusi kepada hubungan dengan manusia akan menjadi efektif. Jadi, model ini lebih menekankan atau lebih mengutamakan pemimpin berorientasi kepada hubungan daripada tugas. Jadi menghasilkan lebih humanistik daripada produktivitas. Model kedua ada model Yeten dan Rum. Model Yeten dan Rum ini adalah model yang mengharuskan pemimpin itu memberi kekuasaan berdasarkan keputusan. Nah, pada saat ini pemimpin dilihat oleh bagaimana perilaku keputusan pemimpinnya dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan penerima keputusan oleh bawahan sehingga mempengaruhi kinerja mereka. Ada model ketiga, ada model Path Goals Theory of Leadership. Nah, model ini menunjukkan kepada kita bahwa perilaku pemimpin itu dapat mempengaruhi motivasi bawahan. Pada saat itu juga perilaku pemimpin itu diikuti oleh bawahan pada saat itu maupun pada saat yang akan datang. Keempat, ada model proses deidik dan atribusi. Apa itu deidik dan atribusi? Nah, model deidik ini adalah model yang digunakan oleh pemimpin untuk mengetahui hubungannya dengan bawahan. Hubungannya seperti apa? Hubungan kerjasama, hubungan saling mempengaruhi, hubungan agar mereka lebih termotivasi. Kemudian model ini memanfaatkan kelebihan dan kekurangan dari bawahan. Model atribusi adalah model yang digunakan oleh pemimpin untuk mengetahui baik buruknya bawahan yang dinilai secara eksternal maupun internal. Jadi, model kepemimpinan ada 4. Yang pertama tadi ada model kontingensi Fedler yang berorientasi kepada tugas dan hubungan. Kemudian ada model Yeten dan Rum yang membuat pemimpin menentukan keputusan berdasarkan kepada produktivitas pekerjaannya. Kemudian ada model Path Goal Theory of Leadership yang menunjukkan bahwa perilaku pemimpin itu mempengaruhi motivasi bawahan. Dan yang terakhir ada model proses deidik dan atribusi yang dimana deidik ini menjelaskan hubungan pemimpin dan bawahan, sedangkan atribusi ini adalah penilaian bawahan secara eksternal maupun internal. Nah, baiklah selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan, bahwa tidak ada gaya terbaik untuk mempengaruhi orang lain, karena pada dasarnya gaya kepemimpinan itu disesuaikan oleh tingkat kedewasaan atau maturity. Nah, tingkat kedewasaan maturity ini memiliki 2 hal, yaitu kematangan dari pekerjaan dan kematangan dari psikologisnya. Oke. Perlu teman-teman tahu bahwa bawahan itu mempunyai tingkat kemampuan dan kemauannya yang berbeda. Di sini ada 4 variasi atau tingkat kemampuan dan kemauan bawahan. Yang pertama itu ada bawahan yang tidak mau dan tidak mempunyai kemampuan. Yang kedua ada bawahan yang mau tapi tidak mempunyai kemampuan. Yang ketiga ada bawahan yang tidak mau tapi mempunyai kemampuan. Dan yang terakhir ada bawahan yang mau dan juga memiliki kemampuan. Nah, berdasarkan 4 variasi kemampuan dan
maunya bawahan itu, maka terbentuklah 4 gaya kepemimpinan. Ada telling, selling, partisipan, dan deleating. Nah, apa itu telling, selling, partisipan, dan deleating? Oke, baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan telling. Telling ini adalah situasi yang sangat memperhatikan atau situasi krisis, yang dengan ini pemimpin dapat melakukan komunikasi satu arah kepada bawahan, kemudian menentukan tugasnya, dijelaskan secara spesifik, dan dikontrol dengan ketat. Pada saat gaya kepemimpinan telling ini, keputusan ada di tangan pemimpin. Yang kedua adalah selling. Selling ini adalah bawahan yang mempunyai sedikit pengalaman dan pengetahuan serta berdedikasi pada pekerjaannya. Dengan ini, pemimpin dapat melakukan komunikasi dua arah, tetapi tetap tugas ditentukan oleh pemimpin, dijelaskan secara spesifik, dan diawasi. Pada saat gaya kepemimpinan selling ini, pemimpin dapat mendengar pendapat dari bawahan. Yang ketiga ada partisipan. Partisipan ini adalah bawahan yang mengetahui dan memahami tugas, paham akan prosedur kerjanya, tetapi tidak yakin akan kemampuannya. Sehingga dengan ini kita sebagai pemimpin dapat melakukan komunikasi dua arah. Kemudian tetapi walaupun dilakukan komunikasi dua arah, pemimpin lebih banyak mendengar bawahan. Kemudian pemimpin dapat memberi kesempatan mereka berpendapat dan bertukar ide, kemudian diputuskan secara bersama. Pada saat ini juga pemimpin mendukung usaha dari bawahan. Terus yang keempat ada deleating. Nah, deleating ini adalah bawahan yang mengetahui dan memahami tugasnya, terus mengetahui prosedur kerja dengan baik dan sangat berdedikasi, kemudian dapat memikul tanggung jawab. Nah, dengan ini pemimpin dapat melakukan komunikasi dua arah. Kemudian pada saat gaya kepemimpinan deleating ini, pemimpin hanya merumuskan masalah, yang memecahkan dan menentukan keputusan adalah bawahan. Kemudian yang merencanakan dan menjalankannya juga adalah bawahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama telling. Telling ini sesuai dengan variasinya, tidak tahu dan tidak mempunyai kemampuan. Kemudian ada selling. Selling ini yang mempunyai variasi, bawahan yang mau tapi tidak mempunyai kemampuan. Dan yang ketiga ada participating, yaitu bawahan yang tidak mau tapi mempunyai kemampuan karena tidak yakin akan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir ini adalah deleating. Deleating ini adalah bawahan yang mau serta mempunyai kemampuan. Baiklah, itulah pemaparan saya mengenai model dan gaya kepemimpinan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini berguna serta bermanfaat bagi kita setelah kita nanti menjadi seorang pemimpin. Saya Firda Hambila pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.